Baik, semangat pagi untuk sahabat Agarik Herbal Drink Nasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agarik, mohon informasi suara saya apa sudah terdengar jelas apa belum? Mohon diberikan komentar, apakah suara saya sudah jelas apa belum? Ya, sahabat Agarik, mohon diberikan informasi apa suara saya sudah terdengar jelas apa belum? Baik, ya, alhamdulillah eh, sudah terdengar dengan jelas ya. Kita sambil nunggu sahabat Agarik yang lainnya agar bisa hadir dan tidak ketinggalan materi untuk malam hari ini di edisi 1 Februari 2021. Insya Allah kita dari tim Agarik Herbal Drink Education akan memberikan informasi bedah produk dari Agarik Herbal Drink tentunya ya. Dan insya Allah nanti pun ada tambahan dari produk NASA yang lainnya, ada satu produk yang luar biasa juga, ada NSTM yang nanti malam hari ini akan kita gabungkan, akan kita sinergikan. Jadi bagaimana reaksi cepat ketika seseorang mengkonsumsi agarik dengan NSTM seperti apa dan penyakit apa saja yang dapat diobati ketika kita menggabungkan agarik dan NSTM. Tentunya malam ini insya Allah akan lebih seru ya pembahasannya ya, karena ada dua produk yang akan kita bahas secara langsung pada malam hari ini. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lainnya bisa hadir dulu, nanti insya Allah secepatnya akan saya mulai. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Mungkin sahabat agarik yang lainnya mohon sama sahabat semua dicolek-colek agar semua bisa dapat hadir, bisa ikut nonton bersama ya live streaming malam hari ini bersama Agarik Herbal Drink Education dan NSTM tentunya ya. Ada Mbak Dewi Nasa, Gemah Pacitan, Waalaikumsalam, Alhamdulillah hadir. Dari Sidoarjo ada Sariningsih hadir juga. Ada Sri Rahayu juga hadir dari Jabon ya. Pacitan juga Alhamdulillah Dewi Nasa menonton juga. Ada sudah 26 orang malam hari ini yang hadir. Kita tunggu nanti di atas 30 orang, nanti langsung saja kita mulai ya sahabat agarik semuanya. Malam hari ini saya ngambil satu topik masalah penyakit yang memang selama ini luar biasa banyak terjadi ya di masyarakat, di mana salah satunya yang paling banyak dan mungkin 80% rata-rata orang di atas usia 80 80 tahun, 45 tahun ke atas itu mengidap yang namanya hipertensi. Dan ternyata dari hipertensi itu sahabat agarik akan memperparah penyakit berikutnya akan menimbulkan penyakit berikutnya yang namanya stroke ya. Makanya malam hari ini kita beri topik hipertensi dan stroke silent killer. Serem ya topik malam hari ini. Jadi hipertensi dan stroke itu betul-betul suatu penyakit yang membunuh secara diam-diam. Wah, ini pembunuh berdarah dingin. Jadi ya, dua penyakit ini mengerikan dan kita jangan sampai
terkena penyakit ini, ya kita berdoa sama Allah, kita jaga makanan, kita jaga pola pikir, insya Allah kita akan jauh dari penyakit-penyakit seperti ini. Baik sahabat Agarik dan sahabat NSTM, malam hari ini kita mulai Welcome the Holistic Therapy Hormon Kesehatan Alami bersama Agarik, bersama NSTM di topik hipertensi dan stroke silent killer bersama saya Furqon Amirul Sidik tentunya ya, yang akan menemani sahabat semua dari awal sampai acara selesai. Dan nanti insya Allah di sesi terakhir kita ada seperti biasa, kita interaktif, kita tanya jawab agar pengetahuan kita bisa lebih terbuka luas ya kalau ada interaktif. Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat Agarik semuanya dimanapun Anda berada. Insya Allah Anda semua selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, dan selalu berkah rezekinya ya. Untuk sahabat Agarik semua. Insya Allah sahabat semua tidak salah memilih gerbong PT NASA yang luar biasa, yang mana lokomotif yang menggerakkannya produk-produknya luar biasa ya, yang tentunya insya Allah akan membawa sahabat semuanya lebih meningkat di masalah finansial. Dan insya Allah selain finansial meningkat, di NASA kita mengenal ada yang namanya marketing langit. Jadi kita fi dunia wal akhirahnya kita dapat semuanya ya, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, kita langsung saja ke pokok bahasan kita. Seperti biasanya saya akan selalu mengingatkan. Jadi penyakit itu ternyata sahabat akan tumbuh di dalam tubuh kita itu dari yang pertama adalah masalah pola hidup yang tidak sehat, tentunya dari masalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan pola istirahat kita ya setiap hari. Jadi usahakan jangan sampai kita malam itu begadang. Meskipun saya 2 malam ini harus begadang, bahkan lebih mungkin ya. Karena memang ada beberapa tuntutan pekerjaan yang harus saya selesaikan sehingga saya harus begadang. Alhamdulillah tadi sekitar jam 4:30 saya baru sampai rumah karena harus menemui pasien-pasien yang di luar kota yang memang memerlukan dukungan ya. Dukungan moral, dukungan hati, dukungan untuk masalah pikiran, emosional. Nah itu karena orang sakit itu tidak hanya perlu obat yang diminum ya sahabat, tentunya perlu dukungan ya. Jadi mari kita dukung pasien-pasien kita agar mereka lebih semangat, bisa cepat sembuh. Nah kembali lagi ke topik kita, karena pola hidup yang tidak sehat itu ternyata 10% mendominasi kondisi tubuh kita menjadi tidak sehat ya sahabat ya. Jadi dari apa yang kita makan, sebetulnya mudah pemilihan makanan itu. Pemerintah kita Indonesia sudah memberikan aturan. Apa sih makanan yang baik? Yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Ada sayuran, ada kacang-kacangan, ada ikan ya, ada buah-buahan, terus yang terakhir minum susu. Tapi tentunya orang Indonesia itu saya tahu tidak begitu suka minum susu. Karena di sini pun banyak orang yang punya sapi tetapi tidak pernah minum susu. Jadi susunya lebih baik dijual saja. Nah, jadi kita ambil yang mudah sajalah, 4 sehat, 5 wareg ya sahabat Agarik, itu saja tidak sulit. Jadi insya Allah dengan makanan yang sehat, dengan minuman yang sehat, kualitas tidur kita cukup, pasti kita akan mendapatkan jasmani, raga yang kuat, yang sehat ya sahabat Agarik. Nah terus istirahat yang baik itu seperti apa? Istirahat yang baik kita mulai tidur alangkah baiknya di bawah jam 10 malam. Kenapa? Karena di atas jam 10 malam sampai jam 3 subuh, di dalam tubuh kita ada satu proses yang luar biasa sahabat ya. Di mana fungsi hati di dalam tubuh kita akan melakukan yang namanya proses detoksifikasi. Jadi racun yang disaring oleh fungsi hati itu akan dialirkan ke sistem pencernaan, di mana di pagi hari akan dibuang sahabat ya. Maka ketika kita jarang tidur lebih awal, tentunya racun itu akan numpuk di dalam tubuh kita. Nah, jadi diusahakan ketika kita tidak ada kegiatan, tidur
di awal itu lebih baik, ya. Yang kedua, ternyata cara berpikir yang tidak positif itu akan mengganggu kondisi kesehatan kita. Nah, terus korelasi mengganggunya seperti apa ya? Ketika seseorang banyak pikiran, tentunya ya sahabat Agarik, secara organ di dalam tubuh kita itu akan mengganggu yang pertama sistem hormon loh sahabat. Ya, ketika orang banyak pikiran, ada beberapa sistem hormon yang tidak akan tersekresikan ya dari hipotalamus, dari kelenjar endokrin atau saraf kendali endokrin itu akan terganggu. Di mana hormon serotonin kita tidak tersekresikan, akhirnya hiposekresi. Fungsi daripada hormon ini salah satunya adalah memberikan suasana hati yang bahagia. Jadi seseorang yang tidak pernah bahagia mungkin bisa jadi hormon serotoninnya tidak tersekresikan. Nah, ya. Jadi mari kita jaga hormon kita agar kita tuh selalu bahagia, sahabat Agarik. Ya, bahagia itu cukup mahal harganya. Jadi untuk mendapatkan bahagia itu sebetulnya diri kita sendiri yang manajemen pola pikir kita. Sesuatu hal yang tidak pantas dipikirkan, kalau dipikirkan tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya, alangkah baiknya itu dikesampingkan saja. Mari kita pikirkan saja sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk orang banyak, untuk negara, dan untuk dunia tentunya ya sahabat Agarik. Jadi mari kita jaga pola pikir kita lebih positif. Mari kita aktifkan pikiran-pikiran yang baik di dalam otak kita agar dapat menghasilkan hormon yang positif pula ya. Karena ketika seseorang berpikir negatif tentunya ada hormon-hormon yang akan terbentuk dan bekerjanya negatif. Itu yang berbahaya dan bisa menjadikan seseorang menjadi sakit sahabat Agarik ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, ternyata dari manajemen emosional yang buruk itu 20% akan mendominasi seseorang menjadi sakit. Ya, ketika kita emosi, detak jantung berubah, peredaran darah berubah, ya kita gemetar, itu yang berbahaya. Bahkan dari emosi ini ada 3 hormon bisa terganggu semua ya, yang namanya hormon serotonin, terus hormon endorfin, hormon dopamin itu akan terganggu semua. Kita akan kehilangan nafsu makan, ya. Kita akan kehilangan rasa ngantuk untuk istirahat tidur. Kita akan kehilangan kebahagiaan di hati. Kita akan kehilangan libido seksual, ingin berhubungan suami istri pun akan hilang. Jadi mari kita emosi pada tempatnya. Ya. Seperti apa sih emosi pada tempatnya ya? Kalau tidak harus marah, tidak harus emosi, ya tidak usah emosi gitu. Ada kalanya kita emosi direncanakan untuk apa? Contoh untuk anak kita nakal, kita emosi tapi emosinya kita rencanakan. Jangan emosi yang kebablasan, itu berbahaya ya sahabat ya. Jadi anak nakal, oh saya harus marah nih depan anak. Tapi marah yang direncanakan karena ingin anak lebih baik. Tentunya seperti itu sahabat Agarik ya. Terus yang keempat, ternyata pemicu seseorang dan bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit itu dari masalah manajemen spiritual. Masalah hati sahabat Agarik, jadi saran saya jauhi penyakit hati. Kita tidak usah ada iri, tidak usah ada dengki, ya. Terus kita tidak usah ada rasa pelit, dendam dengan seseorang. Nah, karena itu ternyata akan menimbulkan penyakit yang lebih parah ya. Karena tubuh manusia dualisme, kalau hatinya itu sering sakit, maka jasmaninya itu otomatis akan ikut sakit sahabat Agarik. Jadi untuk itu mari kita jaga hati ya sahabat Agarik. Kita lanjutkan yang berikutnya, ketika seseorang sudah sakit maka akan ada sangat banyak yang harus dilakukan. Yang pertama harus melakukan pemeriksaan, biaya pemeriksaan cukup mahal ya sahabat Agarik untuk saat ini. Apalagi kita lagi pandemi nih, lagi pandemi. Saya pun akan berpesan untuk sahabat Agarik selalu menjaga protokol kesehatan ya, sahabat ya. Tentunya selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga kalau tidak penting ya tidak usah keluar lah dari rumah, di rumah saja.
Tetapi kalau dirasa itu harus keluar, ikuti protokol kesehatan. Ya, sahabat Agarik, insya Allah negara kita menginginkan masyarakatnya itu sehat semua, maka dari itu negara memberikan aturan-aturan yang harus kita ikuti ya. Jadi masyarakat yang baik itu salah satunya adalah yang mengikuti pemimpinnya. Amin ya. Nah, setelah terjadi ada penyakit ya sahabat Agarik, diketahui hasil pemeriksaan ada penyakit, maka yang harus dilakukan mungkin ada tindakan, apakah minum obat ya dengan rawat jalan, rawat inap di rumah sakit. Tentunya semua orang tidak mau ya sahabat Agarik, apalagi sampai harus tindakan, ada yang namanya tindakan operasi ya. Dan ternyata ketika kita sudah melakukan tindakan dengan pengobatan, tindakan dengan operasi, perawatan, ternyata belum sembuh, ya memang kesembuhan penyakit itu dalam Islam dikatakan, mohon maaf, saya Muslim, jadi dalam Islam itu dikatakan penyakit itu hanya akan sembuh dengan dua perkara sahabat Agarik. Sembuh karena syariat minum obat atau sembuh karena kematian. Jadi kalau tidak sembuh dengan obat, sembuh dengan kematian. Karena semua orang pasti mati ya. Jadi mati itu tidak boleh ditakuti, tetapi tidak boleh meminta mati. Begitu sahabat Agarik ya. Terus penyakit apa saja sih yang akan ditimbulkan? Ini adalah beberapa jenis penyakit yang di Indonesia ini cukup familiar dan banyak sekali ya terjadi. Khususnya di Jawa Timur, ada banyak penderita orang sakit jantung, seorang sakit jantung meningkat di Indonesia ya. Terus stroke banyak juga di Indonesia, diabetes mellitus, apalagi Jawa Timur juara 1 di diabetes mellitus, sakit liver banyak. Bahkan hari kemarin saya memeriksa orang sakit liver dan sudah jadi kanker ternyata ya, itu perutnya sudah sangat besar luar biasa, seperti ada yang digambar itu persis, cuma yang digambar itu dulu saya sangat kenal dengan beliau. Nah, beliau salah satu pengidap kanker serviks ya dan sudah almarhumah. Ada gagal ginjal juga. Hampir setiap hari setiap rumah sakit yang memiliki alat cuci darah itu menerima pasien sampai seperti bekerja ya cuci darah itu. Jadi jam sekian sampai jam sekian, waduh sampai dijadwal gitu. Jadi cuci darah sendiri itu sampai dijadwal dan itu tidak berhenti 24 jam sahabat Agarik. Jadi di rumah sakit yang selama 24 jam itu tidak berhenti adalah ruangan HD, hemodiliosis sahabat Agarik. Terus berbagai macam jenis penyakit kanker di Indonesia banyak sekarang ya. Penyakit kulit, penyakit tulang dari mulai osteoartritis, osteoporosis dan penyakit-penyakit yang lainnya. Tentunya penyakit ini semua di dalam tubuh kita diawali dari apa sih gitu kan ya. Nah, ternyata di tubuh manusia penyakit itu diawali dari masalah yang terjadi pada darah ya. Jadi penyakit ini ada pemicu, ada penyebab. Nah, terus di mana tumbuhnya penyakit di dalam tubuh kita? Kalau dari dalam itu tentunya dari darah ya. Kan penyakit itu ada yang dari dalam, ada penyakit yang dari luar. Nah, kalau penyakit dari dalam itu udah lewat darah, penyakit dari luar mungkin dari terjatuh, ketubruk mobil, ketubruk sepeda, nah itu. Atau kesandung mungkin bisa jadi ya sahabat Agarik. Jadi ternyata awal penyakit itu di dalam tubuh kita diawali dari tidak sehatnya darah sahabat Agarik. Nah, untuk itu mari kita bahas lagi, meskipun sudah sering saya bahas, karena saya ingin betul-betul sahabat Agarik ini bisa memahami ya tentang darah. Mari kita bahas lagi darah dan fungsi-fungsinya. Apa sih itu darah sahabat Agarik? Darah itu adalah cairan di dalam tubuh yang tersusun dari komponen sel darah putih, sel darah merah, dan plasma darah ya. Jadi kita harus tahu fungsinya. Setelah kita tahu ternyata darah itu 3 komponen cairan ya di dalam darah, sel darah putih, sel darah merah, dan plasma darah. Apa sih fungsi darah dan komponennya di dalam tubuh kita sahabat? Pertama, fungsi darah itu untuk transportasi sari makanan dari apa yang kita makan ya.
vitamin, nutrisi, mineral itu akan diserap oleh sistem pencernaan dan dibawa oleh darah. Ya. Dan akan dikelilingkan ke seluruh tubuh. Itu fungsi darah yang pertama sebagai transportasi. Terus yang membawa oksigen di dalam tubuh kita, di dalam darah sampai ke otak, sehingga otak kita itu bisa bekerja dengan baik. Karena kalau kekurangan oksigen 30 detik saja, seseorang bisa mengalami penyakit yang fatal, sahabat ya. Pertama koma, yang kedua ya mati. Ya, itu kekurangan oksigen saja di dalam darah. Ya. Terus yang lainnya CO2 membawa air darah kita. Itu fungsi-fungsi dari darah yang pertama ya, sebagai transportasi. Yang kedua, fungsi dari darah itu sebagai termoregulasi atau yang mengatur kondisi suhu tubuh kita, sahabat. Ketika suhu tubuh kita naik, tandanya di dalam darah itu ada virus, ada kuman, ada bakteri, sehingga terjadi peradangan di dalam organ tubuh kita. Contoh ya, ketika seseorang terjangkit virus tifus, ya, tifus, nah itu kan masuk ke dalam darah lewat widel, masuk ke dalam darah, maka kondisi suhu tubuh orang itu pasti naik. Dan ahli kesehatan pasti akan tidak jauh pemeriksaannya. Ini kenapa? Pasti akan yang dicek sel darah putihnya. Sel darah putihnya naik, meningkatkan diri, oh berarti ada infeksi lain dari virus. Atau akan dilakukan pemeriksaan cek widelnya, apakah ada jenis virus tifus. Nah, seperti itu ya sahabat Agarik. Yang ketiga, fungsi dari darah sebagai sistem homeostasis atau yang mengatur keseimbangan zat, pengatur pH tubuh, dan yang mengatur sistem otomatis gerak tubuh. Jadi organ kita itu bergerak, bekerja otomatis tanpa disuruh kita ya sahabat. Nah itu luar biasanya. Dari darah itu salah satunya adalah yang mengatur gerak otomatis tubuh. Ya, jadi bukan hanya sepeda motor Mio atau sepeda motor Vario yang matic, tubuh kita pun otomatis. Ya, tapi tentunya memerlukan darah yang sehat agar sistem otomatiknya berjalan dengan baik ya sahabat. Dan yang terakhir fungsi daripada darah itu adalah untuk imunologi atau kekebalan tubuh ya, yang mengatur pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang menjaga tubuh kita dari serangan-serangan bakteri ya. Jadi komponen yang pertama tadi ada yang namanya sel darah putih atau disebut juga leukosit. Di mana fungsi daripada leukosit merupakan bagian daripada sistem imun. Leukosit membantu melindungi tubuh dari kuman atau bakteri yang dapat membahayakan tubuh. Dan ini adalah salah satu ilustrasi video ya. Video dari bagaimana sel darah putih akan menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh atau menyerang virus. Nah, bisa dilihat ya. Jadi yang hitam-hitam itu sahabat, bisa dilihat di layar. Yang hitam-hitam itu kuman atau virus. Nah, terus sel darah putih kita menyerang, akan menutupnya, lalu membunuhnya, menghancurkannya. Hebat sekali ya. Jadi di dalam tubuh kita itu setiap hari ada peperangan sahabat Agarik. Di mana peperangan sistem kekebalan tubuh kita menjaga tubuh kita agar tidak mudah diserang oleh virus, oleh kuman yang masuk apakah lewat makanan, apakah lewat udara, apakah lewat dari apa yang kita minum, apakah lewat kulit kita dari yang baju yang kita pakai. Nah, seperti itu ya sahabat. Terus bagaimana sih sel darah yang sehat atau yang normal? Jadi ingat-ingat ya sahabat Agarik, ternyata darah yang sehat itu bentuknya harus bulat, cakram, bikonkav, tidak mempunyai inti kalau sel darah merah. Harus terpisah-pisah, bisa berdekatan tanpa membentuk rantai ya, dan bergeraknya mengikuti peredaran darah. Nah, biasanya seseorang yang kekurangan trombosit itu sel darah merah akan keluar dari jalurnya. Salah satunya penyakit yang menyebabkan trombosit turun DBD ya. Ketika seseorang terjangkit virus DBD dari nyamuk, maka darahnya bisa keluar dari jaringan pembuluh darah karena trombositnya dimakan oleh virus itu. Sahabat ya, akhirnya terjadi suhu tubuh naik, terjadi pendarahan lewat pori-pori kulit.
Dan seterusnya dinding sel harus transparan. Itu adalah kondisi sel darah merah yang normal atau yang sehat ya sahabat. Bagaimana sih sel darah yang tidak normal atau tidak sehat? Nah, sel darah yang tidak normal itu berbentuk rantai, panjang ya. Itu adalah contoh sel darah merah yang tidak sehat. Nah, setelah membentuk rantai maka bisa terbentuk bekuan sel darah merah. Ini yang berbahaya. Ya, salah satu penyebab dari penyakit yang namanya hipertensi, serangan jantung atau stroke itu diawali dari adanya bekuan-bekuan darah, gumpalan-gumpalan darah yang masuk ke dalam pembuluh darah atau yang terbentuk di dalam pembuluh darah dan menyumbat sistem peredaran darah. Dalam bahasa laboratorium, gumpalan darah itu disebut trombus. Nah, jadi gumpalan-gumpalan itu akibat dari agregasi trombosit atau penggumpalan trombosit, di mana antiplatelet di dalam tubuh kita kurang sehingga darah menjadi menggumpal ya. Nanti kita akan bahas apa sih penyebabnya darah kita jadi menggumpal ya. Ketika seseorang tidak terjadi luka dan trombosit atau platelet mengalami agregasi atau penggumpalan, maka dapat berkembang menjadi situasi yang berbahaya di mana agregat trombosit dapat membentuk gumpalan yang dapat memblokir sistem arteri sehingga menyebabkan stroke ya. Kalau di vena akan terjadi stroke, kalau di arteri pasti akan terjadi serangan jantung. Di mana gumpalan ini disebut namanya trombus ya. Jadi penggumpalan trombosit diakibatkan oleh diet tinggi lemak, bisa kebanyakan mengkonsumsi makanan-makanan berlemak, berminyak, bersantan, atau hobi konsumsi makanan yang garamnya terlalu banyak. Ya, di dalam garam itu perlu kita ingat sahabat, ada yang namanya yodium dan ada sodium. Nah, yodium itu bagus ya untuk tubuh kita. Tapi sodium ketika berlebihan maka bisa membentuk yang namanya di dalam darah kita itu kandungan trigliseridanya naik. Nah, di mana ketika trigliserida kita naik maka darah akan lebih kental. Ditambah ada agregasi trombosit. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya situasi disebut hipertensi dan bisa selanjutnya jadi masalah di stroke di otak ya. Seperti itu sahabat ya. Jadi bekuan-bekuan darah ini sebisa mungkin harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Dan ini adalah jenis-jenis bekuan darah, ada yang namanya ROLU ya. Jadi ketika darah sampai ke kondisi ini, maka jumlah oksigen pun yang dapat diangkut akan sangat kurang. Jadi ketika darah seseorang itu kental, pembuluh darahnya juga pasti terganggu, sel darahnya menggumpal, saling nempel-nempel kayak rantai, maka akibatnya oksigen yang dibawa oleh darah akan berkurang. Dan tentunya bahaya ya untuk otak kita. Ketika seseorang kekurangan oksigen di otak, berpikir pun sulit berkonsentrasi. Bisa terjadi kebodohan, tiba-tiba kenapa orang tambah tua kok ada yang namanya pikun ya. Itu bisa dari masalah darah ini ya. Selain memang ada beberapa yang kalau di dalam Islam ada yang dinas ya sahabat. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likaila ya ba'da ilmin syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Mungkin dalilnya seperti itu. Jadi wallahu sesungguhnya Allah, kata Allah, Allah menciptakan kalian dan di antara kalian itu man yuraddu akan dikembalikan ke umur yang lemah. Maksudnya pikun. Tapi hanya sebagian orang yang akan dipikunkan. Nah, orang seperti apa? Pertama orang yang pelit. Nah, jadi orang yang lupa dengan marketing langit, hati-hati dipikunkan ya sahabat Agarik. Jadi NASA luar biasa dengan sistem marketing langitnya. Itu salah satu obat yang luar biasa agar nanti kita tua tidak pikun loh sahabat Agarik ya. Terus yang kedua itu minal jubni, orang-orang yang punya sifat penakut sahabat. Ya, jadi takut selain kepada Allah itu hati-hati dipikunkan. Mau lewat, oh gelap, di situ ada pohon bambu rindang, ada apa namanya itu? Kalau dalam bahasa Jawa itu barongan. Wah, takut sama gelap, hati-hati nanti tua pikun itu sahabat ya.
Jadi tidak usah takut selain kepada Allah. Tapi terlalu berani juga nggak boleh, nanti jadi konyol sahabat ya. Nah jadi kondisi ini ketika darah kita terjadi rolyu, kondisi ini disebabkan oleh dehidrasi, kita kurang minum, lemak di dalam darah tinggi, diet proteinnya kita kebanyakan makan yang berprotein dari sejenis daging atau dari keasaman tinggi sahabat. Ya, jadi mari kita jauhi makanan-makanan yang berlemak, berminyak dan bersantan ya sahabat ya. Karena ternyata makanan-makanan itulah yang dapat menjadikan tubuh kita, sel darah kita tidak sehat. Ya, jadi betul saya kutip lagi satu hadis kata Nabi Muhammad, sesungguhnya awal penyakit itu dari perut, sahabat. Maka dari itu berobatlah dengan cara berpuasa. Maksudnya berhentilah dari makanan-makanan yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit, sahabat ya. Jadi jauhi makanan-makanan seperti itu. Nah, terus yang lainnya mungkin kita kurang minum air putih. Makanya betul kan di sponsor iklan itu ketika seseorang kurang minum air putih, ya sponsor ikan air minum mineral itu ya, itu orang bisa jadi on ya, bengong gitu. Ngeri kan? Jadi seseorang yang kekurangan air, sebab air itu salah satunya membawa oksigen juga, maka orang itu daya pikirnya, daya konsentrasinya pasti melemah. Jadi untuk itu biasakan minum air putih sehari minimal 2,5 liter, 3 liter, kalau bisa sampai 4 liter boleh. Dan minum air putih yang bagus itu adalah bukan harus banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi rolio ini terjadi sebagai akibat dari stres fisik atau mental yang mengirimkan sirkuit listrik melalui tubuh, memaksa sel untuk mengubah muatannya sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, jadi penyebab tekanan darah tinggi atau rolio itu adalah dari rolio ini, yang menyebabkan seseorang darah tinggi atau hipertensi itu adalah rolio ini ya. Kondisi darah yang menggumpal. Jadi ini adalah kasus ekstrim dari rolio dan Anda dapat melihat beberapa fibrin dan spikula yang dapat mengindikasikan hati yang sesak atau congested liver. Jadi maksudnya hati yang sesak itu kondisi suasana hati yang kalut, takut berlebihan, ya cemas. Nah itu. Jadi ketika seseorang mengalami itu tensi malah akan lebih naik. Jadi hindari yang namanya cemas, ketakutan berlebihan itu hindari karena akan mengganggu sistem kerja tubuh kita ya sahabat Agarik ya. Dan ternyata ada 252 juta jiwa dan lebih dari 3 jutanya mengalami stroke. Jadi dari 252 juta jiwa ternyata 3 juta orangnya itu mengalami stroke sahabat ya. Ini jadi jumlah ini 7 kali lipat dari seluruh penduduk di negara Brunei ternyata ya. Karena di negara Brunei itu cuma sedikit penduduknya. Terus dari terjadinya penggumpalan darah pada pembuluh darah yaitu stroke tadi sahabat. Nah ini bisa dilihat di gambar. Jadi yang bagian ada tanda panah putih itu adalah pembuluh darah yang sehat, di mana darah mengalir bebas, tidak ada penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah sehingga darah berjalan dengan baik ya. Nah, jadi bentuk-bentuk pembuluh darah salah satunya ada yang melembung di dalam itu ya. Kita bahasa sederhana saja ya, saya tidak pakai bahasa ilmiahnya biar tidak terlalu rumit dipahaminya. Jadi di dalam pembuluh darah itu terjadi penggelembungan. Itulah yang menyumbat pembuluh darah sehingga sama dokter itu kalau terjadi di jantung maka akan dipasang ring ya sahabat ya. Nah, seperti itulah kondisi orang yang stroke. Jadi dan ini kondisi pembuluh darah seseorang yang hipertensi. Kolesterol yang tinggi akan menyebabkan saluran darah menyempit, terjadilah hipertensi dan akibat penyumbatan ini, ya. Nah, kalau sudah terjadi penyumbatan cukup lama di pembuluh darah di otak akibat hipertensi, akhirnya terjadi stroke. Stroke itu sampai wajah menceng, ya kalau orang Jawa bilang itu ditapuk setan katanya ya, hidung pindah, bibir pindah, tuh. Karena memang ketika seseorang stroke, sistem saraf pun akan terganggu, sahabat ya. Dan ini adalah salah satu
contoh video di mana sel darah merah di dalam pembuluh darah menyumbat. Ya, mari kita lihat. Nah, jadi bisa dilihat di layar slide ya, itu ada gumpalan darah yang menyumbat di pertigaan pembuluh darah, di mana akhirnya pembuluh darah yang tersumbat akan mengalami kekurangan aliran darah. Ketika darah tidak bisa melewati pembuluh darah itu, maka pembuluh darah itu akan mengeras, sahabat agarik. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sari makanan, tidak mendapatkan oksigen, ya, tidak mendapatkan air, akhirnya terjadi cedera otak. Nah, ini berbahaya. Bahkan ketika penyumbatannya di situ tambah lama, ada kuman masuk ke situ bisa jadi kanker otak, sahabat. Ya, bisa jadi penyakit macam-macam gitu. Nah, jadi mari kita jaga kondisi pembuluh darah kita dengan selalu makan makanan yang aman, sahabat ya. Dan jangan lupa nanti minum agarik dan NSTM. Nanti akan kita bahas ya. Dan ini proses terbentuknya roliu atau gumpalan tadi ya. Trombus ini terbentuk seperti ini, sahabat ya. Blood clot atau trombus. Menggumpal dulu di pembuluh darah. Setelah menggumpal besar, maka akan terpecah-pecah, sahabat. Nah, pecahan-pecahannya itu ukurannya cukup besar, sahabat. Nah, dan itu akan menyumbat di pembuluh-pembuluh darah kita, yang kecil-kecil. Akhirnya ya terjadilah penyumbatan pembuluh darah. Dan penyebabnya itu tentunya ya dari apa sih? Dari kolesterol di dalam darah. Sebab kolesterol itu akan lebih tajam sekali, lebih tajam dari pisau ketika ada di dalam pembuluh darah, sahabat ya. Nah, terus ketika di jantung, menyumbatnya di jantung, maka akan terjadi yang namanya serangan jantung. Jadi itu contoh gambar jantung yang sehat dan jantung penderita jantung koroner ya. Itu bentuknya berbeda. Jadi kalau penderita jantung koroner itu di jantungnya pun di luarnya itu terbungkus oleh banyak lemak, gaji-gaji ya. Jadi gaji kalau di dalam jantung berbahaya, tapi kalau tanggal 1 gajian, sahabat, insya Allah tensi darah turun semua, saya yakin itu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Penderita jantung di Indonesia sangat banyak. Dan tentunya kita harus memahami bagaimana awal terjadinya serangan jantung, sahabat ya. Jadi pertama, tanda-tanda daripada serangan jantung itu adalah tubuh menjadi lemah. Sekitar sebulan sebelum Anda terkena penyakit serangan jantung, tubuh Anda akan berubah menjadi lemah. Letih, lesu, hal ini disebabkan karena kurangnya aliran darah dan sirkulasi udara yang masuk ke tubuh. Pembuluh darah arteri akan menyempit, menyebabkan organ tubuh terhambat mendapatkan asupan oksigen dan juga nutrisi yang dibawa melalui darah, sehingga otot tubuh Anda tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bekerja secara optimal. Hal inilah yang mengakibatkan tubuh Anda menjadi lemah. Ya. Jadi tanda-tanda dari serangan jantung itu begini. Pertama adalah ya, sering keluar keringat dingin nih, yang kedua ini, sering keluar keringat dingin. Jadi setelah yang pertama itu kita mengalami sering pusing ya. Nah, itu hati-hati. Dari lemah itu timbul ada pusing, gejala lain disebabkan oleh dari aliran darah yang tidak lancar. Terus keluar keringat dingin. Jika tubuh Anda mengeluarkan keringat dingin padahal cuacanya sedang dingin, hati-hati ya. Nah, itu bisa dari akan terjadinya serangan jantung, sahabat ya. Terus ada mual-mual ya. Itu hati-hati, itu bisa awal daripada terjadinya yang namanya serangan jantung. Dan yang ketiga, itu akan terasa ada sensasi sakit yang luar biasa, itu terutama nyerinya ada di dada sebelah kiri ya. Jadi jika Anda mengalami nyeri pada bagian dada diikuti nyeri di daerah area lain seperti lengan itu dari sini sakitnya. Karena saraf jantung itu mulai dari sini ya, saraf titik meridiannya, sahabat. Jadi ini bisa seperti kram, nah seperti ini.
dan itu sakit sampai ke bagian jantung, ya itu hati-hati, itu bisa awal daripada atau tahap ketiga akan terjadinya serangan jantung ya sahabat. Jadi ketika di bagian lengan, rahang, punggung, bahu itu terasa nyeri, itu harus segera kita pergi ke dokter dulu ya, secepatnya, karena itu adalah gejala yang khas pada serangan jantung atau angina. Jadi dada sesak berat atau seperti diperas seperti gini, itu alhamdulillah saya jangan sampai mengalaminya lagi, karena dulu saya pernah mengalami itu, tapi alhamdulillah sama Allah masih dilindungi. Saya ingat hujan-hujan pakai jas hujan, lagi naik motor, tiba-tiba dada saya sakit, rasanya betul seperti diperas, seperti ingat dan tidak waktu itu ya yang saya alami, tapi Allah masih melindungi saya, alhamdulillah. Saya bisa pulang, ada yang menolong, memang saya suruh cari air hangat, setelah minum air hangat saya agak mending, pulang ke rumah terus saya cek kolesterol saya ternyata tinggi sahabat ya. Saya ajak tinggi kok kolesterol, tapi sekarang alhamdulillah setelah bertemu Agarik, terus ditambah juga saya sekarang selalu minum NSTM, alhamdulillah. Kemarin saya perjalanan 2 hari, kurang tidur juga, tapi alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu sahabat ya. Kita berbagi kesehatan. Nah, jadi kadang-kadang juga sulit menentukan lokasi di mana sih yang sakit itu di dada, karena memang pindah-pindah, kadang rasanya kayak ke ketiak ya, tapi yang jelas bagian lengan itu sangat terasa sakit ya, terus merasa lemah dan denyut jantung itu keras sahabat ya, kita bernapas sulit, orang Jawa bilang itu apa ya, terengah-engah ya, menggos-menggos gitu. Nah terus jantung berdebarnya luar biasa ya. Jadi seperti di gambar tuh, nyeri dada pada bagian jantung itu dari bawah tulang dada dulu, terus nanti akan naik menjalar ke leher. Rasanya leher kayak dicekik, dari dada menjalar ke bahu. Nah, terus dari dada menjalar ke rahang. Jadi mulut ini tuh rasanya kayak seperti ingin berteriak ya sahabat ya, tapi sulit gitu. Dada bawah, ulu hati seperti sakit mah rasanya. Daerah punggung antara tulang belikat pun terasa kaku. Itu hati-hati, itu adalah tanda daripada serangan jantung. Dan ini adalah seorang Bapak Mustafa Bistri yang hobinya main badminton. Beliau berbaju kuning, padahal sering olahraga ya, tapi serangan jantung tidak melihat siapa orangnya. Oh, kan enjoy main badminton ya, dengan enjoynya, tetapi padahal serangan jantung sedang mengintai sahabat ya. Nah, itu diawalinya dari pusing dulu. Kita lihat, pegang kepala, pusing, jatuh. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini juga ada seorang dokter, bahkan dokter ahli bedah jantung, meninggal mendadak terkena serangan jantung. Jadi ternyata penyakit jantung tidak takut oleh dokter spesialis jantung sahabat. Ya. Nah, beliau masih ngisi administrasi untuk pemeriksaan pasiennya dan tiba-tiba pegang kepala dulu, terasa pusing di kepala ya. Nah, itu langsung jatuh. Nah, begitu proses serangan jantung. Dan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang kena serangan jantung, sahabat? Yang pertama, ketika dibawa ke rumah sakit, jadi jangan sampai lebih dari 2 jam ketika terjadi serangan jantung, secepatnya bawa ke rumah sakit, karena pertama memerlukan yang namanya aspirin. Obat ini berguna untuk mengurangi penggumpalan darah, sebagai efeknya aliran darah tetap mengalir melalui pembuluh darah yang sudah mengalami penyempitan. Nah, meskipun menyempit, kalau darahnya encer tetap bisa jalan. Jadi akan diberikan obat untuk mengencerkan darah, atau disebut obat antiplatelet ya, namanya aspirin. Obat ini berfungsi untuk mencegah pembekuan gumpalan darah dan menjaga agar gumpalan yang sudah terjadi tidak bertambah besar ya, atau disebut juga trombolitik. Nah, ada obat trombolitik juga. Obat ini membantu melarutkan dan menghancurkan gumpalan darah sahabat ya, yang merupakan penyebab utama serangan jantung. Terus yang lainnya di rumah sakit pasti dokter akan memberikan yang namanya nitroglycerin atau morfin ya. Itu obat lain dari
jantung. Nah, ketika dengan obat sudah tidak bisa atau sulit, nah biasanya dokter akan memasang ring, ya. Nah, seperti ini pemasangan ring jantung ya, sahabat. Boleh dilihat. Nanti ini materinya akan saya kirim di grup tanya jawab Agarik Herbal Drink ya. Di grup tanya jawab spesialis Agarik Herbal Drink. Nah, seperti itu proses pemasangannya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak kena penyakit hipertensi, ya, tidak sampai stroke, tidak sampai kena serangan jantung, sahabat. Bagaimana sih caranya gitu? Pertama, setiap penyakit bisa dicegah sejak dini. Lakukan pemeriksaan sejak dini. Setiap penyakit dapat disembuhkan jika diketahui sejak dini. Obati penyakit sejak dini sebelum lebih parah. Tuh, sahabat. Jadi jangan takut ketika kita melakukan pemeriksaan ke rumah sakit itu, jangan takut. Oh, takut begini, takut begitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, agar kita lebih tahu penyakit kita dan kita bisa menjaga pola pikir, pola makan, pola istirahat bisa kita jaga ya. Jadi kembalikan tubuh kita kepada yang alami. Tentunya kita punya produk yang namanya Agarik. Agarik ini luar biasa sekali, ada kandungan Agaricus blazemuril, propolis, stevia, Annona muricata, Hibiscus sabdarifa, dan ada madu. Nah, sampai hasil penelitian, para profesor mengatakan ditemukannya agarik ini, Agaricus blazemuril itu menjadi harapan baru bagi penderita kanker, jantung, stroke, diabetes, asam urat, dan darah tinggi. Di mana kandungan yang ada pada jamur Agaricus blazemuril atau dalam agarik ini dapat menghancurkan perlengketan antar sel darah, menormalkan sel darah, dan meregenerasi sel darah sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan darah yang mengakibatkan serangan jantung, stroke, hipertensi. Nah, dan di mana darah pun ketika kita sudah minum agarik, itu di dalam darah kita akan banyak mengandung oksigen. Terus toksin-toksin di dalam darah akan dikeluarkan ya. Meskipun memang proses detoksifikasi dan healing krisisnya tidak enak, sahabat ya. Jadi kenapa setelah minum agarik kok enggak enak badan, sakit semua? Teorinya begini. Jadi ketika ada pasien yang seperti itu setelah minum kok tambah sakit, teorinya begini ya. Ketika seseorang dipukul, sahabat, kenapa sakit? Nah, pertama karena hidup orangnya ya, jelasnya begitu. Jadi ketika terjadi benturan pada tubuh kita, maka sel darah yang ada dalam tubuh kita akan berpencar. Ketika berpencar itu antar sel akan bertubrukan. Terus setelah itu darah akan kembali lagi dan saling bertubrukan lagi. Jadi sebetulnya yang memberikan informasi sakit itu adalah sel yang bertubrukan. Nah, begitu. Jadi maksud saya begini, ketika di dalam pembuluh darah kita banyak gumpalan darah, maka sel itu akan bertubrukan dengan gumpalan-gumpalan darah. Dan itu akan memberikan informasi kepada otak kita rasanya sakit. Karena di dalam tubuh kita ada sistem saraf yang namanya saraf sensoris. Jadi akan diterima oleh saraf sensor dan dibaca oleh otak kita sakit. Itu bukan karena penyakitnya tambah parah, sahabat agarik. Tetapi di mana proses gumpalan darah sedang dikeluarkan. Dan biasanya setelah minum agarik itu sakitnya rasanya berpindah-pindah. Pertama di tengkuk, besoknya ada terasa di pinggang. Nah, kalau sudah di pinggang tidak lama akan keluar lewat saluran pipis, akhirnya rasa sakitnya akan hilang atau pindah ke kaki. Perlu kita ketahui panjang pembuluh darah manusia itu, sahabat agarik, ada 24 km. Serem. Makanya nanti ketika seseorang minum agarik plus ya yang namanya NSTM, NSTM bekerja pada sistem cairan di dalam tubuh kan, di dalam tubuh kita, sistem air di dalam tubuh. Sehingga NSTM akan membawa menarik setelah sama agarik penyakit gumpalan-gumpalan dihancurkan, maka ditarik oleh NSTM, dikeluarkan secepatnya lewat urin, lewat buang air besar, lewat keringat tuh. Makanya ketika kita memadukan dua produk NASA yang luar biasa ini, proses pengobatan pun untuk berbagai penyakit akan lebih cepat. Dan tentunya finansial teman-teman pun akan lebih cepat ketika dua produk ini langsung jalan masuk. Satu hari 2 set saja, saya katakan satu agarik, satu NSTM itu 1 set. Ya.
Bisa dibayangkan kan sehari 2 set saja keluar, sudah tumakninah itu. Betul sekali. Kalau gaji gaji ASN jauh lah kalau dihitung per bulan ya sahabat ya. Baik, kita lanjutkan. Yang lainnya agarik itu menurut hasil penelitian dari Universitas Farmasi Tokyo Laboratorium Pusat Kanker Nasional mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas juga. Kenapa? Karena di dalam agarik itu ada kandungan yang namanya beta deglukan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Di mana cara kerjanya adalah merangsang non-spesifik sistem kekebalan, menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor seperti makrofag, limfosit T, dan sel NK di dalam tubuh kita, di dalam peredaran darah tentunya ya sahabat ya. Nah ini sampai penelitian pun sudah dilakukan. Jadi Profesor Bambang mengatakan, jadi di dalam agarik blazemuril atau agarik herbal drink ini memiliki kandungan aktif dari jamur dewa. Yang pertama adalah beta deglukan dan yang kedua adalah karbon kuadriklorik. Dari 2 kandungan saja ini sudah luar biasa. Pertama akan dapat menghancurkan perlengketan darah antar sel darah, meregenerasi sel darah sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan darah yang mengakibatkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, hipertensi. Tuh luar biasa kan? Ya, terus agarik ini bisa diminum berbarengan dengan produk apa saja, ya. Jadi Profesor Bambang pun mengatakan itu. Terus pernah masuk juga di Trans 7, ya, di acara Simonti. Jadi menurut University Harvard, beta deglukan itu salah satu penemuan terbesar di dunia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mudah sekali diserap oleh usus halus, mematikan jamur, virus, bakteri, kuman yang lain yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika pandemi seperti ini sangat cocok sekali orang-orang itu 1 hari minum 1 saset saja, insya Allah tubuh kita akan jauh ya dari bakteri, dari virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, virus-virus yang masuk akan betul-betul dimatikan oleh kandungan yang namanya beta deglukan yang ada pada agarik. Jadi tidak usah ragu dan bimbang kata Simonti, secepatnya setiap hari minum agarik herbal drink 1 saset. Nah kebetulan tadi pagi saya minum, tapi malam hari ini saya harus minum lagi sepertinya ya sahabat agarik, biar kepala tidak pusing. Karena memang 2 hari ini saya perjalanan darat, ya harus bekerja, harus nyetir juga, meskipun tadi saya bawa sopir, tapi sopir pun harus istirahat, kalau dia capek ya bareng-bareng gantian nyupirnya ya sahabat. Sebentar saya minum dulu aja. Dan agarik itu memiliki efek lain yang namanya adjuvant effect. Jadi dapat diminum berbarengan dengan obat kimia, dengan obat herbal yang lainnya, di mana akan memperkuat dan meningkatkan efektivitas obat lain, ya, seperti anti jamur, antivirus, antibiotik, boleh. Ya. Terus di dalam agarik ada kandungan rosella. Rosella itu tinggi sekali kandungan vitamin C-nya sehingga disebut vitamin C megadosis ya rosella itu. Jadi rosella itu dapat menjadi penangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai macam penyakit. Jadi bukan hanya penyakit virus kuman saja, ya, penyakit-penyakit penggumpalan darah pun bisa, karena sifat vitamin C itu dapat membelah gumpalan juga di dalam darah, ya. Itu luar biasa sekali ya sahabat agarik, dari 2 bahan saja luar biasa. Jadi rosella terkenal sebagai antioksidan yang mana di dalamnya ada kandungan antosianin yang cukup tinggi dan memiliki asam malat, asam sitrat, protein, vitamin, nutrisi yang sangat penting ya. Bahkan kandungan vitamin C-nya tadi saya katakan
itu luar biasa tinggi ya. Terus di dalam agarik itu ada kandungan yang namanya daun stevia. Nah, daun stevia. Jadi daun stevia itu salah satu anti peradangan dan hipertensi. Luar biasa ya. Jadi orang-orang yang darah tinggi, orang yang hipertensi, silakan minum agarik. Terus jangan minum sekali, 2 kali. Nggak enak di badan. Ya memang untuk mencapai sembuh perlu perjuangan, sahabat. Ya. Dan tentunya kita sebagai distributor yang menjual produk, kita dapat memahamkan kepada mereka, kepada konsumen, kepada pasiennya, kenapa kok setelah minum agarik itu tidak enak? Jawabannya seperti tadi, teorinya seperti tubuh kita dipukul. Jadi gumpalan darah yang dihancurkan oleh agarik setelah diminum, itu akan bertubrukan dengan sel. Tandanya obatnya itu bagus, sedang bereaksi. Karena kalau obat herbal, ketika diminum tidak ada reaksi apapun, berarti itu obat herbalnya saya pikir kualitasnya buruk ya. Jadi harus ada proses. Nanti apa saja prosesnya nanti kita bahas ya. Jadi berdasarkan studi yang dilakukan pada penelitian ya, ternyata seseorang yang meminum air dari daun stevia itu rata-rata tensi darahnya terus menurun ya. Jadi tekanan darah diastoliknya dan jumlah rasio bawah tekanannya atau disebut sistolik dan diastoliknya itu lebih turun. Jadi menandakan tekanan dalam arteri saat jantung relaksasi itu lebih baik ya, sahabat. Jadi jangan ragu, saya bilang secepatnya minum agarik dan beritahukan kepada saudara kita, sahabat kita ya. Selain itu anti jamur, antivirus juga, ternyata stevia luar biasa juga ya. Terus ada kandungan propolis, kita tahu propolis itu di dalamnya ada kandungan yang luar biasa sebagai anti radang yang namanya pinosembrin dan antimikroba juga selain anti radang. Jadi yang luar biasanya ketika kita minum agarik, di dalamnya itu sudah sangat komplit, apalagi berbarengan sama NSTM. Nanti mungkin di beberapa master seller coba nanti akan saya bawakan, kita bedah 2 produk ini, kita lihat efek farmakognosinya, efek farmakologinya kita bedah ya. Karena kalau di sini waktunya tidak cukup nanti ya sahabat ya. Itu mungkin kalau master seller pun nanti saya akan nawar ke panitia. 1 hari itu biarkanlah daku yang berbicara ya. Jadi sampai sore kita bedah semuanya, insya Allah lebih paham ya. Dan saya buat dengan bahasa yang semudah mungkin nanti biar sahabat agarik bisa lebih memahaminya ya. Baik, jadi kembali lagi, ternyata propolis atau liur lebah ini luar biasa yang ada pada agarik ini ya. Hasil penelitian juga memperlihatkan khasiat propolis lainnya sebagai anti radang, sebagai bisa menjadi antimikroba juga. Nah berarti cocok sekali sahabat agarik untuk orang-orang yang sekarang ini takut dengan yang namanya virus corona ya. Terus di dalam agarik itu ada kandungan yang namanya Annona muricata atau daun sirsat ya, yang mana dapat menghambat osteoporosis juga. Dan daun sirsat pun sama memiliki efek, salah satunya adalah untuk pengobatan empedu ya, menurunkan tensi juga, itu pasti. Ketika orang darah tinggi minum air ya, air dari rebusan daun sirsat itu cenderung tensinya turun ya. Nah, jadi kenapa harus digodok? Kan kita sudah punya yang namanya agarik. Jadi nggak usah kita cari daun, apalagi kita kalau tidak paham cara bikinnya kan biasanya kita main ambil daunnya terus kita rebus, kita minum airnya. Kok nggak ada perubahan ya? Karena memang cara ngambilnya salah, sahabat. Jadi untuk obat-obatan itu diambil ketika matahari belum muncul atau diambil ketika matahari sudah terbenam. Apalagi kalau daun jenis tanaman yang berzat hijau daun atau klorofil yang kita ambil. Sebab ketika siang hari kan zat hijau daunnya belum terbentuk karena tanaman itu akan melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, jadi klorofil akan didapat ketika sudah melakukan fotosintesis. Nah, ketika masih ada cahaya matahari itu masih proses.
Kalau cahaya matahari sudah tidak ada, nah sudah banyak kandungan klorofilnya, sahabat. Makanya jangan salah ketika kita ngambil bahan obat. Nah, yang luar biasanya ternyata Agarik itu satu-satunya di Indonesia yang dibuat oleh PT Agarikus Sido Makmur Sentosa atau PT Asimas. Jadi bentuk obat dengan satu saset tinggal minum paling mudah, satu-satunya di Indonesia dan bisa dirasakan lebih cepat khasiatnya ya setelah diminum. Adapun yang sakit, kok jadi sakit itu namanya proses healing krisis dan detoksifikasi. Itu kuatkan sampai habis satu box, nanti pasti setelah habis satu box tubuhnya akan lebih enak. Ya. Jadi berikan semangat pada yang minum karena semakin berat penyakit, proses detoknya pun pasti semakin berat. Apapun obat herbalnya. Kalau obat herbal itu bagus, maka akan terjadi detoks yang berat. Ya. Nah, kalau agarik kan enak, bisa katakan agariknya diminum, kasih analgesik. Yang sifatnya kimia tidak ada masalah karena agarik itu boleh diminum berbarengan dengan obat-obat kimia. Tidak ada kontraindikasi. Dan ini izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, jadi agarik itu diberikan izin sebagai obat cairan obat dalam. Ya. Jadi cairan obat bukan suplemen, bukan. Tapi kategorinya kalau agarik itu betul-betul obat cairan dalam, obat cairan yang diminum lewat mulut atau disebut obat oral ya. Jadi izin dari Badan POM, izin halal pun alhamdulillah sudah ada semua, dari Certificate of Analysis COA pun sudah keluar dan izin halalnya ada dari Badan POM MUI, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pun sudah diberikan izin. Jadi jangan takut berjualan agarik. Agarik izinnya sudah betul-betul obat, sahabat agarik. Nah, itulah produk luar biasa agarik herbal drink yang dimiliki oleh PT NASA, yang mana insya Allah akan menjadikan sahabat agarik semua ketika meminumnya, ketika menjualnya, sehat jasmani, sehat dompetnya, ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membahas dan menyinggung sedikit tentang produk lainnya selain agarik, yang namanya NSTM. Nah, ketika nanti NSTM dan agarik digabungkan, apa yang akan terjadi? Tentunya begitu ya sahabat agarik ya. Tapi nanti mungkin saya akan bahas yang lebih luas itu di master seller. Nah, mudah-mudahan secepatnya kita bisa melakukan master seller di tempat sahabat semua, agar secepatnya kita lebih paham lagi paduan dari dua produk ini ya. NSTM itu dapat mengobati berbagai macam penyakit degeneratif juga. Jadi NSTM itu satu keajaiban dari NASA yang namanya Tris Mineral NSTM ya. Terus apa sih NSTM itu di dalamnya? Ternyata menurut para ahli, kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, betul. Sehat itu mahal. Ya. Jadi rahasia hidup sehat secara alam itu salah satunya ketika kita konsumsi agarik dan NSTM, maka betul-betul kita sudah tahu rahasia hidup sehat secara alami. Ya. Jadi NSTM itu adalah salah satu suplemen mineral yang terlengkap yang mengandung 76 unsur mineral makro dan mikro yang bersifat alami, murni, seimbang, dan ionik. Sehingga mudah diserap tubuh dan sangat berperan dalam fungsi-fungsi sistem peredaran darah, sistem saraf, ya, atau sebagai bioelektrik. Jadi akan mengembalikan fungsi kerja ion dan kation. Nah, ketika seseorang sistem kelistrikan tubuhnya tidak sehat, tidak seimbang, atau medan magnet tubuhnya tidak seimbang, itu sangat berbahaya. Contoh, di malam hari seseorang harus tidur, ternyata dia tidak ngantuk, tidak ada rasa ngantuk. Berarti tubuh orang itu sudah mengalami bertolak belakang medan magnetnya dengan alam. Jadi tubuh orang ini dengan medan magnet alam itu bertolak belakang. Itu berbahaya sahabat. Karena malam hari itu ayam tidur, ya sapi tidur, kambing tidur. Kecuali mungkin makhluk-makhluk yang nokturnal ya. Manusia juga ada yang nokturnal kan. Ya, seperti itu ya sahabat agarik. Jadi ketika seseorang malam hari sulit tidur, tandanya medan magnet tubuhnya tidak seimbang dengan alam. Kenapa? Bisa jadi itu dari sistem
ion dan kation atau sistem kelistrikan tubuhnya tidak seimbang, maka ketika minum NSTM, ya, sistem kelistrikannya akan kembali berfungsi. Yang tadinya sulit tidur, insomnia, bisa tidur lagi lebih nyenyak. Ya. Nah, itu yang luar biasa sahabat Agarik. Dari NSTM ya. Jadi orang yang sulit tidur bisa minum NSTM, insya Allah nanti tidak insomnia. Ya. Karena sistem sarafnya menjadi bagus, ketika medan magnet tubuh seseorang bagus, ya pasti bagus. Dan bagaimana akibatnya ketika medan magnet itu bertolak belakangnya lama, pasti tubuh orang yang akan kalah. Medan magnet alam bumi ini segini besarnya mau dilawan dengan tubuh kita yang medan magnetnya kecil. Tentunya kita yang kalah ya sahabat ya. Jadi secepatnya minum agarik dengan NSTM, kekebalan tubuh meningkat, peredaran darah bagus, ya sistem kelistrikan tubuh bagus, semangatnya pasti full power. Saya yakin itu. Karena saya sudah membuktikannya. Saya sudah minum agarik dengan NSTM berbarengan dan luar biasa ya. Terus selain manfaat tadi yang di atas, ternyata NSTM memiliki 4 fungsi utama juga ya. Jadi trace mineral fungsi utamanya sebagai berikut: membantu sel memperbaiki diri sendiri, persis dengan agarik ya. Jadi ketika digabungkan itu tidak akan bertolak belakang sekarang. Membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi, membantu memaksimalkan proses metabolisme, membantu mengaktifkan sistem syaraf. Dan NSTM itu bekerjanya pada sistem cairan di dalam tubuh, pada sistem kelistrikannya. Nah, agarik pada sistem nutrisinya, vitaminnya, mineralnya dari sini. Luar biasa kan ketika bergabung komplit semua ada. Yang pertama, NSTM itu akan membantu sel memperbaiki diri sendiri. Tubuh manusia setiap 8 bulan sekali 7 juta sel memperbaiki diri mereka sendiri. Mineral akan meningkatkan proses ini hingga 10.000 kali. Betul. Jadi ketika sel ini bermasalah, maka diperlukan kandungan mineral yang dapat memperbaiki proses regenerasi sel dan perbaikan sel yang rusak. Ya. Jadi mineral itu sangat diperlukan. Nah, ketika digabungkan dengan agarik, ya, agarik meningkatkan kekebalan tubuh karena memang di situ akan membentuk makrofag baru, membentuk sel T pembantu, sel NK. Nah, tentunya akan terbentuk akan sangat cepat dan 10.000 kali lebih cepat ketika berbarengan dengan NSTM. Nah, jadi ketika seseorang sakit kanker minum NSTM dengan agarik, itu akan terjadi pengobatan yang cepat dan luar biasa. Coba buktikan sahabat agarik ya. Kebetulan saya kemarin ada pasien juga kanker payudara dan itu tidak sekitar 2 bulan. 2 bulan itu luar biasa, beliau sudah mengatakan benjolan di payudara saya semuanya sudah tidak ada, tetapi saat ini rata-rata pasien saya ini tidak berani untuk USG karena takut, katanya nanti takut di COVID kan. Ya itu terserah beliaunya ya. Yang penting intinya sudah merasa sehat, rasa sakit sudah hilang, aktivitas sudah normal. Yang kedua, membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Tuh. Jadi kandungan yang ada pada NSTM ketika diminum bareng dengan agarik, maka kandungan vitamin, nutrisi yang ada di dalam agarik itu akan sangat mudah disebarkan ketika diminum berbarengan dengan NSTM, sahabat. Berarti NSTM dan agarik itu betul-betul akan menjadi satu sinergi yang luar biasa, di mana akan membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi lebih cepat, menunjukkan bahwa mineral makro dan mineral mikro transmineral bekerja sinergi di dalam tubuh. Ya. Terus yang ketiga, membantu memaksimalkan proses metabolisme. Nah, di dalam tubuh kita tuh ada beberapa sistem metabolisme. Metabolisme lemak, metabolisme asam. Ya, ketika seseorang metabolisme lemaknya buruk, maka pertama adalah terjadi kegemukan. Kolesterol di dalam darah menumpuk, akhirnya jantung bermasalah, terjadi stroke dan tensi tinggi. Ya. Nah, jika zinc, kalium, fluorin, besi, kalsium, sulfur itu terjadi prostat gland atau kelenjar prostat, ya dapat memperbaiki kelenjar prostat. Kandungan zinc, kalium, fluorin, V, ya V itu besi, kalsium, sulfur di dalam NSTM itu dapat membantu proses
perbaikan pembesaran yang namanya prostat. Jadi prostat itu bisa terjadi penebalan dinding prostat dan efeknya gejala yang ditimbulkan akan ada kesulitan pipis atau diawali dari kalau pipis itu keluarnya ndak kenceng. Dan ini prostat itu di laki-laki ya sahabat terjadinya. Biasanya kalau pipis itu bisa jauh, nah, itu jadi pendek. Nah, tetapi setelah berhenti itu netes tandanya ada pembesaran pada prostat ya, ada penebalan dinding prostat dan NSTM dapat membantu. Sifat daripada agarik akan menghancurkan sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh secara abnormal. Setelah dihancurkan, maka NSTM yang akan membawanya keluar. Jadi nanti ketika seseorang yang sakit prostat minum agarik dan NSTM, itu pipisnya nanti banyak keluar seperti lemak ya sahabat ya, seperti gaji-gaji keluar ya. Itu jangan aneh. Dan sebisa mungkin atau memang stop semua makanan berlemak berminyak bersantan ketika menggunakan agarik dan NSTM untuk pengobatan penebalan dinding prostat agar prosesnya bisa lebih cepat. Karena seseorang kalau prostatnya betul-betul sudah parah, penebalannya betul-betul tidak bisa pipis. Mampet betul-betul 3 hari, bayangkan perut bisa sebesar apa tuh sahabat ya. Terus kandungan natrium, klorin, kromium, besi, mangan itu dapat memperbaiki pankreas. Nah, kita tahu di dalam agarik itu ada kandungan yang luar biasa tadi beta-deglukan. Jadi beta-deglukan itu sel B-nya itu dapat memperbaiki sel B pankreas atau sel beta pankreas. Ya, dapat memperbaiki. Dengan adanya natrium, klorin, kromium, besi, mangan yang ada pada NSTM, maka proses pembentukan sel beta dan pembentukan hormon insulin di dalam pankreas akan kembali lebih cepat. Kan luar biasa sekali ya sahabat agarik. Selama ini dikatakan bahwa orang dia sakit diabetes itu tidak bisa sembuh. Tapi kalau saya yakin karena kata Allah likulli da'in dawaun, kata Rasulullah itu begitu, likulli da'in dawaun. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, obatnya apa? Cari obat yang benar dan insya Allah saya yakin agarik dan NSTM itu akan jadi obat yang benar dan tepat untuk itu. Ya, kan kita disuruh berpikir untuk mencari. Kata Allah, ketika Allah menurunkan penyakit, maka obatnya pun tidak akan jauh dari penyakit itu diturunkan. Ya. Jadi ketika kita sakit ngapain berobatnya ke Singapura gitu. Turun penyakitnya di Indonesia, kita cari obatnya di Indonesia. Begitu ya sahabat ya. Terus di dalam NSTM ini ada kandungan yang namanya bromium, iodin, mangan, fosfat, silika, ada fosfor, di mana dapat memperbaiki yang namanya pituitari harusnya ya, ini menulisnya mohon maaf sahabat, pituitari gland, itu satu sistem kelenjar pituitari itu, ya, di mana kelenjar ini akan menghasilkan salah satunya air mata. Air mata itu adalah hormon, sahabat, ya, yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari ini. Keringat kita pun ada bagian yang dibentuk oleh pituitari. Hebat kelenjar ini. Ketika seseorang suasana hatinya bermasalah, dia sedih, maka kelenjar ini langsung membentuk air mata dan airnya keluar mengalir. Bayangkan, ya, kalau seandainya kelenjar itu rusak tidak bisa mengeluarkan air mata, ayo. Jadi mari kita jaga air mata kita ini agar selalu ada, dapat memberikan pelicin untuk bola mata kita, selalu minum agarik dan NSTM. Mata nanti lebih enak, ngedip lebih enak, lebih licin. Itu anugerah yang luar biasa sahabat, ketika di pagi hari kita bangun ya, buka mata, ngelihat lemari, udah gitu kita melakukan suatu pikiran atau disebut juga bertazabur lah ya. Lemari dari pohon kayu bisa jadi lemari itu. Jadi mata ini bisa dipakai bersyukur. Tapi ketika pituitari kita bermasalah, pituitari glandnya bermasalah, mata kita bermasalah, maka kita akan kehilangan kenikmatan dari mata itu ya sahabat ya. Maka dari itu kita sebagai distributor NASA alangkah baiknya produk itu tidak hanya kita jual, tapi kita konsumsi juga.
agar kita menjadi contoh. Ini saya orang NASA yang badannya selalu sehat karena selalu mengkonsumsi produk NASA. Setuju ya sahabat ya? Terus kandungan kalium, kalsium, fosfat, nah itu untuk masalah di sini disebut hearing ya. Itu akan memperbaiki sistem-sistem indera tubuh ya. Pendengaran itu akan diperbaiki. Dapat memperbaiki masalah osteoporosis, betul karena ada kandungan kalsium, kufru, magnesium, perlu kita ketahui sahabat. Jadi setiap hari di dalam tubuh kita itu ada yang menghancurkan tulang dan ada yang membentuk tulang baru. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Itu otomatis tulang kita tuh dihancurkan otomatis setiap hari karena ada yang menghancurkannya. Nanti akan lebih detailnya nanti akan kita bahas karena kalau sekarang tidak cukup waktunya ya sahabat ya. Jadi tulang kita dihancurkan 100 tetapi yang terbentuk hanya 50. Kenapa kok yang terbentuk 50? Karena asupan makanan yang kita makan tidak mendukung untuk membentuk lagi 100%. Itu masalahnya sahabat. Nah ketika kita minum NSTM barang agarik, maka proses itu minimal yang terbentuk itu 85%, itu kita masih mending. Tulang-tulang kita sampai usia 90 tahun saya yakin masih kuat. Tetapi kalau yang terbentuk hanya 50%, usia 60 tahun ya sudah reyot kalau kata orang Jawa Timur itu. Nah, jadi kalau Anda yang memiliki atau sahabat-sahabat yang memiliki masalah dengan masalah tulang, osteoporosis, osteoartritis, dari sekarang, mulai sekarang malam ini kalau di rumah ada produk NSTM dan agarik diminum. 2 bulan, 3 bulan itu jangan berhenti terus istiqomah. Itu pasti kita akan mendapatkan tubuh kita lebih enak, organ kita sehat, tulang kita sehat. Jadi ternyata dengan 2 produk saja insya Allah kita sehat. Dengan 2 produk saja kita berbisnis di NASA, insya Allah 6 bulan bisa stokis, 9 bulan saya yakin ya teman-teman NASA ini bisa diamond, yakin, amin ya dengan 2 produk saja. Nanti kalau di master seller kan saya bisa buka sedikit tentang cara proses penjualannya ya. Terus yang lainnya ada iodin, klorin, magnesium, kalium, natrium, sulfur itu sangat baik untuk memperbaiki kelenjar tiroid atau yang disebut kelenjar gondok. Dan tidak hanya kelenjar gondok karena ada kelenjar anak gondok, ada kelenjar gondok, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid. Di mana kelenjar ini akan menghasilkan hormon yang membantu proses sistem pencernaan tubuh. Ketika seseorang ada masalah dengan kelenjar tiroid dan paratiroid, pasti masalah sistem pencernaannya tidak sehat. Saya yakin itu, ya. Nah, karena salah satunya di dalam NSTM ini ada magnesium. Magnesium itu dapat mengikat, kandungan magnesium di NSTM itu dapat mengikat zat asam di dalam tubuh, diikat, dibawa dan dikeluarkan. Makanya NSTM itu obat paling ampuh bagi orang-orang yang sakit MAH. Ya, tapi yang bukan sakit mahnya malam-malam ya, sahabat ya, mah gitu kan malam-malam sambil nyolek-nyolek. Bukan penyakit yang begitu. Mungkin bisa jadi begitu kayaknya sahabat ya. Kalau sudah minum agarik dengan NSTM sering mah nanti malam ya. Tapi malam saja sakit mahnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, membantu meningkatkan dan mengaktifkan sistem syaraf. Nah, dapat merevitalisasi sistem syaraf. Kenapa? Karena tadi saya sudah bahas di depan ya, sistem kelistrikan tubuh itu, saraf ini bisa bekerja karena ada sistem kelistrikan di dalam tubuh. Ya, jadi saraf itu bekerja bareng hormon, agarik bekerja pada hormon, NSTM bekerja pada sarafnya. Ketika digabungkan maka akan membentuk yang namanya sistem syaraf kendali endokrin yang sehat, hormon dan sarafnya sehat, meningkatkan kecerdasan juga tuh, ya. Jadi ketika saraf seseorang bagus ya pasti sehat, pasti cerdas, meningkatkan daya konsentrasi pasti. Ketika kita minum air yang berkualitas, oksigennya tinggi, kandungan mineralnya cukup, pasti otak kita akan konsentrasinya bagus, meningkatkan daya ingat pasti gitu, ya. Dan NSTM itu ternyata tanpa memiliki efek
ya, tidak menimbulkan efek. Tapi ya pasti ada reaksi, tidak berefek tapi ada reaksi detoksifikasi dan healing krisis. Semua agarik pun tidak jauh berbeda prosesnya. Yang pertama sering kencing, kadang tiba-tiba setelah minum itu mual, ada sembelit, ada mencret. Terus kadang di jantung berbeda, detaknya itu jangan aneh, jangan takut. Itu kotoran-kotoran yang ada di jantung sedang didorong, dikeluarkan, memang detak jantung berubah. Ya, karena ketika hormon ada perubahan, diseimbangkan, itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Terus ada pegal-pegal, gatal-gatal, ngantuk, itu jangan aneh. Jadi reaksi itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja. Setiap orang yang mengalami reaksi berbeda, hal ini tergantung dari seberapa besar, seberapa parah, seberapa kekurangannya tubuh orang itu dari mineral atau dari unsur unsur mineral alami di dalam tubuhnya yang kurang. Itu akan mengalami hal-hal seperti itu. Dan semakin parah penyakit seseorang, maka proses healing krisis dan detoksifikasinya pasti akan semakin lama. Nah, caranya bagaimana? Sering minum air putih, apalagi pakai NSTM. Jadi ketika orang yang minum agarik biasanya detoksnya lama, kalau barang NSTM tidak lama detoksnya. Yang biasa minum NSTM detoksnya lama, kalau barang agarik tidak lama. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi katakan agarik itu sistem hormonnya, NSTM sistem sarafnya. Jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan seperti saraf kendali endokrin. Mungkin kalau saya mengibaratkan begitu, ya hanya ibarat saja sahabat agarik ya. Terus apa sih fungsi daripada agarik herbal drink dan NSTM ketika dibarengkan? Tuh, darah akan lebih bersih, regenerasi sel darah akan lebih cepat, menyeimbangkan metabolisme tubuh lebih cepat, meningkatkan imunitas sampai maksimal, dan terbentuklah antioksidan yang luar biasa bagus. Akhirnya ketika kita minum agarik dan NSTM, tubuh kita akan lebih diremajakan lagi. Organ-organ tubuh kita di dalam itu dimudahkan lagi. Tentunya semangatnya akan mudah lagi ya sahabat agarik. Dan prosesnya seperti apa? Ketika kita minum NSTM dengan agarik, yang pertama yang akan terjadi di dalam tubuh akan diserap sangat lebih mudah. Ya, saya katakan lebih mudah lagi karena NSTM bekerjanya dengan air, betul-betul dengan air yang ada di dalam tubuh, dan tubuh kita itu 80% sampai 85% isinya air sahabat. Diserap kurang dari 1 jam, masuk ke dalam darah. Setelah masuk ke dalam darah akan menormalkan kerja metabolisme tubuh, terjadi proses penyembuhan pada penyakit-penyakit degeneratif di dalam tubuh kita. Memperbaiki kerja sistem endokrin, kerja sistem kelenjar dan saraf menjadi lebih respek, semua sistem hormon menjadi seimbang. Tuh, yang tadinya haidnya tidak lancar menjadi lancar, yang tadi haidnya itu tidak normal, sering maju, sering mundur, nanti akan bagus, ya, normal. Terjadi regenerasi sel, daya imun meningkat, berarti kekebalan akan meningkat, dan tubuh akan lebih sehat, dan saya yakin akan terlihat lebih muda 10 tahun. Mantap kan? Badan sehat terlihat lebih muda lagi. Itulah yang bisa kita jual sahabat kepada konsumen kita. Anda selain sehat setelah minum agarik dan NSTM, nanti Anda akan terlihat lebih muda 10 tahun. Gak ada obat yang murah untuk urusan awet muda ya. Orang tua bisa ingin terlihat muda tapi kan banyaknya dengan make up. Kalau ini alami, tidak usah pakai make up mahal, akan terlihat lebih muda, keriput-keriput mulai pudar. Tapi minumnya jangan ingin satu kali minum langsung kelihatan muda sahabat. Itu perlu perbaikan itu sampai 3 bulan, 4 bulan. Pasti kita akan mendapatkan kesehatan secara alami, kecantikan secara alami sahabat agarik ya. Bagaimana cara mengkonsumsi dan menyimpan produk? Nah, pertama untuk penyembuhan, minum agarik 2 sampai 3 saset ya. 2 sampai 3 saset per hari, NSTM 3 kali 5 tetes, campurkan 1 saset agarik herbal drink dengan 200 ml air mineral dan NSTM diteteskan langsung bareng agarik, boleh teteskan 5 tetes, minum 30 menit sebelum atau sesudah makan sahabat. Nah, tapi kalau katakan ada sakit mah, nah minum dulu NSTM ya, 5 sampai 6 tetes dicampurkan, diminum, setelah itu makan,
setelah makan baru minum agarik yang sudah dicampur 200 ml. Nanti itu penyakit mahnya akan sembuh, penyakit yang lainnya akan sembuh. Ya, itu saya sudah uji coba, sahabat agarik. Jadi jangan takut. Wah, minum agarik kemarin pasien saya yang sakit mah tambah kambuh. Nah, kalau dengan NSTM digabungkan, caranya seperti itu minumnya. Kasih NSTM dulu 6 sampai 7 tetes diminum. Setelah itu makan, setelah makan atau 30 menit kemudian makan, setelah makan, nah didorongnya itu minumnya dengan agarik yang sudah dicampur air 200 ml. Insya Allah rasa sakit di lambungnya akan sembuh total. Jadi perpaduan agarik dan NSTM itu yang pertama manfaatnya akan mempercepat proses penyembuhan penyakit, memperbaiki metabolisme tubuh lebih cepat, memperbaiki gerak peristaltik seluruh pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu berdenyut, sahabat. Ketika pembuluh darah kita terjadi sirosis, pengerasan, maka gerak peristaltik denyutnya akan terlambat, sehingga akan lebih banyak penggumpalan atau penyumbatan di dalam pembuluh darah. Dan ternyata ketika kita minum agarik yang sudah disinergikan dengan NSTM, itu dapat memperbaiki kembali pembuluh darah menjadi lebih lentur sehingga gerak peristaltik tubuh, gerak peristaltik pembuluh darah mendorong darah sangat baik. Ya. Terus memperbaiki gerak peristaltik sistem pencernaan. Tuh, usus kita berdenyut. Ketika seseorang gerak peristaltik usus dan lambungnya buruk, maka mereka itu akan buang airnya itu tidak normal. Harusnya setiap hari bisa 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali, sahabat. Ya, tandanya sistem pencernaannya, gerak peristaltiknya lambat, sehingga kotoran yang harus secepatnya dikeluarkan itu sulit dikeluarkan. Karena denyutnya mendorongnya pelan-pelan, ya. Yang kelima, darah lebih mudah membawa sari makanan dan oksigen dan air dan lain-lain. Meningkatkan daya tahan tubuh, organ saraf lebih respek dan menyeimbangkan sistem hormon tubuh. Nah, jadi 8 ini sudah menyeluruh semuanya, sahabat. Betul-betul sudah menyeluruh, itu luar biasa. Jadi saran saya minum agarik herbal drink dan NSTM 1 bulan berturut-turut itu minimal. Penyakit pasti kabur semua, saya yakin itu, sahabat, ya. Seperti itu, sahabat agarik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materinya, dan kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, tentang NSTM dan agarik, cara menggunakannya, cara mencampurnya, cara minumnya, silakan. Ayo kita buka. Saya buka 30 menit untuk kita sesi tanya jawab, ya sahabat. Ini tidak saya sampaikan jam 10 karena memang sepertinya tubuh saya juga perlu diistirahatkan, ya, karena dari kemarin saya cukup jauh perjalanan kerjanya, harus keluar kota terus, jadi nanti harus istirahat nih. Ini ada pertanyaan di Yono Mangkulangit, luar biasa namanya, subhanallah, hebat. Dokter, untuk cegah virus corona gimana? Nah, kita mencegah virus corona tadi kan agarik itu memiliki efek sebagai antioksidan, dapat makrofagnya dapat membunuh sel-sel atau dapat membunuh virus, mikroba yang masuk ke dalam tubuh, ya, kuman. Ya, minum agarik seperti tadi yang saya sarankan, minum agarik sehari 2 kali 1 ditambah NSTM 5 tetes, ya. Insya Allah kita jauh dari corona, minimal satu saset sehari lah minimal, ya. Hamil 4 bulan minum agarik dan NSTM berapa kali? 1 kali saja. NSTM-nya kasih 5 tetes, ya. Itu untuk Bunda Aira, silakan. Ya. Terus Denny Widi, apakah NSTM dan agarik bisa untuk ibu hamil? Boleh, ketika kandungan sudah di atas 4 bulan, boleh, silakan. Minimal, bukan minimal, sehari 1 kali saja, ya. Dok, kalau minum NSTM terus minum obat dokter itu harus bersamaan, bisa apa harus menunggu berapa jam? Gak apa-apa, bareng-bareng juga boleh kok. Silakan, boleh, ya. Untuk penyakit belang yang sudah parah, apa bisa penyakit belang itu maksudnya vitiligo, ya. Nah, silakan minum NSTM
dan agarik 2 kali 1 saset agariknya ditambah NSTM-nya itu 5 sampai 6 tetes sekali minum ya. Untuk Ibu Ida Susanti silakan. Untuk menjaga kesehatan cara minum dosisnya minum NSTM dengan agarik digabungkan langsung dicampurkan boleh kok. Agarik dicampur air 200 ml atau 150 ml, teteskan NSTM 5 tetes itu sudah bagus. Ya, sehari 1 kali itu udah cukup menjaga kesehatan. Kalau daun stevia dalam bahasa Indonesianya disebut daun manis ya untuk Ibu Inayah. Disebutnya daun manis, namanya ada ilmiahnya stevia karena ada kandungan steviosida, makanya disebut stevia. Pak Suyanto, bagaimana dengan pasien ginjal rusak, gagal ginjal ya, harus cuci darah 2 kali seminggu, apakah bisa? Bisa. Tapi minum agariknya itu ya minum agariknya kalau bisa dicampur airnya sedikit saja, mungkin 1/4 gelas itu cukup ya, 1/4 gelas kasih agarik 1 saset terus dikasih NSTM 6 tetes. Insya Allah sehari minumnya 2 kali ya untuk hemodiliosis atau gagal ginjal. Saya punya konsumen punya keluhan gak enak badan terus beli NSTM kok malah setelah itu disuntik tapi nggak obat dokter cuma disuntik doang. Nggak apa-apa, udah minum NSTM disuntik nggak apa-apa, paling suntiknya vitamin atau analgesik penghilang nyeri tidak ada masalah ya. Kalau saraf kejepit minum agarik sama NSTM apa tulang-tulang yang membungkuk jadi normal? Nah ini harus perlu sambil terapi ya. Jadi minum NSTM dengan agarik 2 kali 1 saset ditambah NSTM-nya 5 tetes. Seperti itu rumusnya mudah kok, mudah diingat kalau sudah digabungkan. Terapinya apa untuk HNP atau saraf kejepit? Berenang. Biasakan berenang seminggu 2 kali selama 30 menit kalau berenang. Itu terapi yang mudah untuk orang yang ada saraf kejepit ya. Agarik dan NSTM bisa nggak untuk parasit? Bisa, kan tadi sudah kita bahas bahwa agarik itu sebagai antimikroba, ya dapat membunuh virus, kuman, kan tadi sudah diterangkan di depan ya. Boleh silakan. Untuk kencing batu bisa sekali ya. Minum agarik dengan NSTM dan nanti air minumnya yang di galon, 1 galon tambahkan 60 NSTM, minumnya lebih sering, minum agarik 3 kali 1 minumnya. Kalau bisa plus kasih lecitin 3 kali 1 sendok makan. Itu rata-rata seminggu 2 minggu sudah banyak batunya bisa hancur dan keluarnya kecil-kecil. Kalau untuk sakit paru-paru gimana? Nah, jadi untuk sakit paru-paru boleh minum agarik. Agariknya campur dengan 100 ml saja, tambahkan NSTM-nya 6 tetes ya. Boleh 3 kali 1 hari minumnya. Itu insya Allah akan lebih cepat untuk pengobatan paru-paru ya. Ya pasti sesak, kalau untuk orang sakit paru-paru itu pasti bikin sesak ya. Tapi air minumnya jangan terlalu banyak. Saya belum tahu ini apakah paru-paru basah atau radang paru-paru. Kalau paru-paru basah harus dikurangi airnya, tidak boleh banyak ya. Bisakah agarik diminum bersamaan dengan NSTM atau harus dijeda? Boleh, silakan Ibu Nani. Gabungkan NSTM dengan agarik dicampurkan bareng, no problem, silakan boleh. Ada Mas Nasori, kalau diabetes agarik dicampur dengan propolis atau NSTM Pak Dokter? Boleh ketiganya dicampur, tapi kalau yang bagus sinergi kan tuh tadi sudah saya bahas tuh untuk diabetes ya. Agarik dengan NSTM sudah luar biasa, tapi ingin tambah propolis kan di dalam agarik sudah ada propolisnya. Ya, begitu kan? Lebih irit jadinya. Mau tanya buat penyakit kanker payudara, dia udah minum paket kanker payudara yaitu agarik, kurkumin, sanpro, lecitin, gimana kalau ditambah NSTM? Boleh, silakan, bagus, minumnya setiap hari air yang dicampur NSTM. 1 galon dicampur dengan 80 tetes NSTM, minumnya dari situ setiap hari ya. Untuk pembengkakan jantung, aturan minumnya gimana? Nah, kardiomegali. Jadi aturan minumnya begini. Agariknya dicampur hanya dengan air sekitar 1/4 gelas, ditambah NSTM-nya 5 tetes. Minumnya pagi, siang, sore. Ya.
Atau 2 kali saja dulu, 2 kali dulu sambil melihat agar detoksnya tidak terlalu berat. Sehari 2 kali dulu minumnya. Nanti kalau sudah perkembangannya bagus, di minggu kedua atau ketiga naikkan dosisnya jadi 3 kali agar proses penyembuhannya bisa lebih cepat ya untuk Mbak Ningsih. Waktu yang tepat untuk minum agarik dan NSTM, waktu yang tepat itu biasakan kalau minum obat, kalau pagi jam 7 pagi, sorenya jam 4 sore, itu setiap hari ya jam 7, jam 4, jam 7, jam 4. Itu pasti kalau kita minum obat jamnya istiqomah, proses penyembuhannya akan lebih cepat ya sahabat agarik ya. Apakah aman dikonsumsi ibu hamil dan menyusui? Sangat aman. Untuk ibu hamil di atas 4 bulan silakan boleh. Untuk ibu menyusui efeknya akan memperbanyak ASI-nya. Tentunya kualitas ASI-nya akan lebih bagus ya. Nah ini Ibu Fitri Nasa, dok kemarin ada pelanggan katanya sakit pengeluaran tulang. Bagaimana? Sakit pengeluaran tulang tapi tak saranin minum NSTM, tapi katanya nggak ada hasilnya gimana? Makanya dari itu agar mendapatkan hasil yang bagus ya, itu disinergikan minumnya NSTM dengan agarik. Jadi minum agariknya 2 kali 1 ditambah NSTM 5-6 tetes sekali minum. Insya Allah nanti reaksinya lebih bagus untuk masalah tulang ya. Nah pengapuran tulang, iya cepat. Pengapuran tulang itu kan osteoartritis. Jadi hormon sinopsilin pada sendi tulangnya, pada sekokol tulangnya itu kering. Sehingga tulang rawan dengan tulang rawan saling bergesekan dan itu bisa terjadi pembengkakan, terjadi kekakuan pada otot, jalan pun sulit. Nah makanya harus keduanya diminumnya ya. Untuk customer saya pernah operasi kista dan miom tapi sekarang katanya tumbuh lagi. Kalau setahu saya miom kalau diangkat itu berbarengan dengan rahimnya diangkat. Nah berarti bukan miom, mungkin dulu kista saja. Atau miomnya, tapi miom harus diangkat dengan rahim kalau setahu saya ya. Gitu. Minum agarik 3 kali 1 saset, kurkumet 3 kali 1, setiap minum agarik tambahkan NSTM 5 tetes sampai 6 tetes. Ya, seperti itu ya. Untuk Erval ya. Erninasa Pacitan mau tanya kalau kena ambeien minum agarik ditambahin produk apa? Nah, minum agarik 2 kali 1 saset, kurkumennya 2 kali 2 kapsul, terus dicampur NSTM-nya 5 tetes sampai 6 tetes, minumnya pagi dan sore ya 2 kali dan minumnya setelah makan. Ya. Untuk Erninasa Pacitan ya. Jadi minum agarik yang dicampur NSTM, agariknya 1 saset, campurkan air, teteskan NSTM-nya 5 tetes sampai 6 tetes, terus minum juga kurkumet 2 kali 2 kapsul. Ya, boleh bareng kok. NSTM campur air, campur agarik, udah gitu kapsulnya langsung lemparkan, didorong sama agarik dan NSTM boleh, silakan. Penyakit gatal sampai luka-luka kulitnya kayak kutu air itu berapa agariknya dalam sehari? 2 kali saja agariknya dalam 1 hari plus NSTM ya untuk Mbak Ella. Ada Halimah, penyakit diabetes itu bisa berpengaruh ke COVID terus dikasih NSTM sama agarik berapa nggih? Kasih aja 2 kali 1 ya. 2 kali 1 saset, NSTM-nya 5-6 tetes. Terus air minum di galonnya tetesin juga NSTM setiap hari untuk minumnya itu lebih cepat, lebih bagus ya. Ada dia, ada konsumen saya baru hamil 3 bulan, mau jalan 4 bulan, keluhannya itu susah BAB, apakah boleh disaranin minum agarik dan NSTM? Boleh tapi minumnya setelah makan ya, 1 kali sehari silakan. Yang nggak bisa haid karena efek KB. Nah kalau efek KB itu kalau KB-nya 3 bulan ya nggak akan haid Bu. Memang KB 3 bulan itu dirancang tidak haid. Jadi kalau kita KB 3 bulan ingin haid ya sulit. Kalau KB 1 bulan harus haid. Kalau KB 1 bulan tidak haid berarti ada masalah dengan hormonnya. Boleh minum agarik 2 kali 1 saset plus NSTM-nya 5-6 tetes ya.
Tulang kropos, nah tadi sudah kan minum agarik 2 kali 1 dan NSTM-nya 5-6 tetes. Paru-paru kering, tadi sama minumnya, gampang, mudah diingat. 2 kali 1 saset plus NSTM. Pak Bayu, kapan bisa ke Wonogiri meledakan agarik lagi Pak? Insya Allah Pak, kapan diundang? Pak Bayu, siap Pak Bayu. Oh iya Pak Bayu, apa namanya? Sertifikatnya sudah selesai. Ini kemarin memang ada permasalahan. Saya tuh ngirim sertifikat kebetulan apa namanya ketika dibawa kehujanan Pak Bayu. Tapi sudah saya cetak lagi aman lah ya. Insya Allah besok berangkat. Insya Allah besok berangkat. Inayah bisa untuk parasit tuh agarik dan NSTM tadi di awal sudah saya bahas. Jadi untuk parasit, untuk mikroba, untuk kuman, untuk virus, patogen itu bisa. Silakan minum agarik 2 kali 1 saset, NSTM-nya 5-6 tetes. Terus air minum di galonnya tambahin NSTM 60-80 tetes ya. Nanti insya Allah ke depan kita akan buatkan buku yang lebih mudah untuk dibawa, dikantongin ketika orang sakit ini NSTM-nya bagaimana, agariknya bagaimana. Nah nanti kita akan buatkan bukunya ya. Jadi nanti kayaknya teman-teman tinggal baca bukunya paham apa itu NSTM, apa itu agarik. Insya Allah saya luangkan waktu nanti untuk menulis buku itu ya. Nah mudah-mudahan nanti para leader kita setuju tuh. Ini masukan saja dari saya ya. Kalau untuk penyakit prostat, apa perlu dikasih NSTM, apa agarik aja dok? Keduanya dikasih, tadi sudah saya bahas ya. Kalau prostatnya sudah parah, kasih 3 kali 1 saset. Tapi jangan banyak-banyak airnya, apalagi kalau pipisnya sudah mampet sekali itu jangan banyak-banyak. Tapi kalau pipisnya masih bisa lancar, boleh dikasih airnya setengah gelas ya. Tambah agarik, 1 saset dan NSTM-nya 5-6 tetes. Mau tanya lagi, tetangga saya punya penyakit gula lalu saya sarankan pakai NSTM. Mereka enggak mau, malah ke dokter terus, tapi saya perhatiin tidak ada perkembangannya. Ya tawarkan lagi. Ya, jangan putus harapan, jangan habis semangat, jangan gembos semangat Anda. Datang lagi, sarankan lagi. Agarik buat hernia yang udah besar gimana ya, usianya 35 tahun usia orangnya. Minum agarik 2 kali 1 saset per hari, ditambah kurkumnya 2 kali 2 kapsul, NSTM-nya itu dikasih 5-6 tetes setiap minum. Tetapi saya anjurkan menggunakan sabuk khusus hernia ya. Dan selama pengobatan, sabuk itu ketika beraktivitas harus dipakai. Nanti kalau tidak tahu bentuk sabuknya, silakan japri saya, nanti saya kirim gambarnya. Kalau mau cari sendiri, silakan. Bisa juga pesan, kebetulan kita produksi juga untuk sabuk hernia. Nah, kalau solusinya kalau seandainya yang ditawarkan mau, ya itu tadi kasih NSTM-nya dan agarik. Agarik 2 kali 1 saset, NSTM-nya sekali dicampurkan dengan agarik itu 5-6 tetes ya. Agarik 1 saset, campurkan air mau 1 gelas, juga mau setengah gelas, boleh kok. Terus teteskan NSTM-nya 5-6 tetes ya. 2 kali sehari pagi sore. Tapi makanannya dijaga tetap. Kalau untuk kelenjar getah bening gimana cara penanganannya? Kasih agarik 3 kali 1 saset per hari, kurkumetnya 3 kali 2 kapsul dan NSTM-nya 3 kali 8 tetes ya. Untuk Ibu Konita Nasa ya, silakan. Ini ada Supriyati. Kemarin tetangga aku punya sakit emah. Ya, emah. Waktu aku keliling, orang itu beli sama aku kasih NSTM 10 tetes, agarik 2 saset. Belum diminum, hanya minum NSTM 10 tetes. 10 menit sudah enak, yang sakit, yang mah itu sudah sampai dada katanya. Nah itu bagus, ya itu kan sudah kita kasih tahu, NSTM luar biasa untuk masalah mah. Makanya NSTM dulu baru selanjutnya minum agarik ya. Makasih dok, sama-sama, sama-sama. Kalau sesak napas bisa konsumsi agarik sama produk apa? Sama NSTM, ya.
2 kali 1 saset ditambah NSTM 2 kali 5 atau 6 tetes, silakan. Insya Allah ya untuk Mbak Eka Ratna, insya Allah banjir closingan agarik. Luar biasa. Ya banjir closingan agarik, banjir closingan STM. Wah luar biasa. Minta sarannya dong gimana caranya agar si customer mau minum agarik. Soalnya kalau minum sesuatu kalau dirasa tidak enak langsung tidak mau. Gimana tuh? Wah begini, caranya begini. Sesuatu yang tidak enak kalau bermanfaat, kenapa tidak? Makan bakso enak, tapi setelahnya serangan jantung sama stroke mau enggak kira-kira? Nah seperti itu kok. Ya, meskipun pahit, tapi jamu itu bermanfaat. Meskipun kecut, agarik itu, tapi luar biasa manfaatnya. Nah ketika seseorang tidak mau minum obat karena rasanya, berarti dia itu belum bosan sakit, Mas. Masih suka sakit, karena kalau orang yang sudah bosan dengan penyakitnya, pasti meskipun obat itu rasanya tidak enak diminum. Jadi kalau dengan orang seperti itu belak-belakan aja, kalau perlu takut-takutin. Kalau enggak minum, jenengan kalau tambah parah nanti obat apapun tidak akan mempan. Saya begitu, pasien saya enggak mau minum obat saya takut-takutin. Nah, itu shock terapinya harus begitu, dengan cara baik, enggak bisa keluarganya mendukung dia berobat tapi dia tidak mau minum obat, ya saya takut-takutin biar dia mau minum obat. Akhirnya setelah minum obat lama-lama terbiasa, ya sudah, mau yang kecut mau yang pahit, nah badannya terasa enak kok akhirnya mau terus diminum. Nah begitu caranya ya untuk Mas Nasori, gampang kok, takut-takutin aja. Kalau pasien penderita batu empedu bagaimana penggunaan agariknya? Minum agarik 3 kali 1 saset per hari, lecitin 3 kali 1 sendok makan. Minumnya 1 galon air tambahkan 80 tetes. Itu setiap hari diminum terus airnya, dari situ insya Allah rata-rata itu di hari ke-8, hari ke-9 nanti ada ketika buang air ada yang warnanya kehijauan kayak es dawet, ada ekornya. Itu bisa jadi batu empedu yang keluar, ya. Nah, nantilah di dalam buku kita bisa buka bagaimana sih untuk terapi ini. Oh, harus seperti ini, hari pertama seperti ini, hari kedua seperti ini. Memang untuk batu empedu itu ada prosesnya. Kalau ingin lebih jelas, japri saya saja, nanti saya terangkan ya caranya yang lebih mudah. Untuk stroke udah 8 tahun, ini paketnya apa ya? Ya sudah, kasih agarik saja sama NSTM. 2 kali 1 saset ditambah NSTM 5 kali 6 tetes. Ya, sahabat agarik ya. Apa bisa kalau untuk menghilangkan jerawat pakai NSTM sama agarik? Boleh kok. Oh disemprotkan, nah itu saya belum uji coba. Kalau dengan NSTM saya pernah mendengar menurut beliau Pak Agus, itu boleh disemprotkan ke wajah. Kalau agarik saya belum uji coba, saya sudah coba, tetapi yang saya uji coba belum banyak gitu. Jadi saya belum dapat presentasi yang bagus. Tapi kalau mau coba dengan NSTM boleh, silakan dicoba ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ito ya. Alhamdulillah Pak Ito bisa online, sedang menonton. Untuk sesak napas bisa konsumsi agarik, boleh. Tadi saya sudah bahas kan. Minum agarik 2 kali 1, NSTM-nya 2 kali 5 atau 6 tetes ya. Batu empedu itu berapa kali minum dan NSTM-nya berapa tetes? Ini khusus batu empedu terapinya, silakan japri saya via WhatsApp, boleh, silakan ya. Nanti saya jawab lebih detail, karena kalau dengan saya bicarakan nanti lupa, saya yakin lupa nanti karena cukup panjang itu. Nanti silakan japri saya, nanti saya kasih tahu caranya, karena mengeluarkan batu empedu itu insya Allah saya berkali-kali dan sudah banyak yang berhasil itu antara 9-10 hari ya. Silakan langsung japri saya saja. Untuk saraf kejepit yang harus dikonsumsi produk NASA, bisa minum agarik 2 kali 1 saset plus NSTM 2 kali 2 kali 5 atau 6 tetes ya. NSTM-nya sama.
sakit lambung, usus, susah BAB, sering ada batu empedu, kista, apa solusinya? Kasih agarik 3 kali 1 saset per hari, minum kurkumet 3 kali 2 kapsul, dan NSTM-nya 3 kali 8 tetes, terus air 1 galon, kasih NSTM 80 tetes. Jadi minumnya dari situ terus, setiap harinya ya. Insya Allah nanti tidak lama bisa cepat sembuh. Dan usahakan sampai 3 bulan tidak berhenti minumnya. Insya Allah sehat ya. Minumnya setelah makan, tadi aturannya sudah saya kasih tahu ya, NSTM dulu, nah itu diminum 8 tetes dicampur air, setelah itu makan, 30 menit kemudian baru minum agarik ya dengan kurkumet, nanti insya Allah sembuh semua penyakitnya. Untuk jantung bengkak, sampai kaki juga ikut bengkak, ya pasti semua. Kalau untuk kardiomegali itu kaki bisa bengkak juga. Minum agariknya 2 kali 1 saset ya, ditambah NSTM 5-6 tetes. Nah, nanti di minggu kedua dan minggu ketiga kalau sudah ada perbaikan bagus, sudah melewati proses healing krisis dan detoksifikasi, silakan dosisnya naikkan jadi 3 kali ya minumnya. Itu untuk jantung bengkak. Asam urat lebih tepatnya minum apa? Minum agarik, NSTM, dan herbatus 2 kali 1 saset, 2 kali 5 tetes, sampai 6 tetes, 2 kali 2 kapsul herbatus. Ya, itu untuk asam urat. Kalau agarik udah dicampur sama NSTM dan udah diminum, sisanya disimpan dalam kulkas. Sebaiknya jangan disimpan, habiskan langsung. Ya, kenapa? Karena agarik itu dibuat dengan sistem fermentasi. Fermentasi itu memiliki suhunya itu harus suhu ruangan. Nanti kalau di bawah suhu ruangan maka kandungan yang ada pada agarik itu pengurai fermentasinya akan mati. Jadi kalau bisa obat itu setelah dibuat habiskan, jangan disisakan untuk nanti. Diawet-awet nanti minumnya pagi terus sama sore nanti diminum lagi, nanti penyakitnya awet loh kalau diawet-awet. Jadi habiskan langsung ya. Iya sama-sama Mas Nasori, insya Allah nanti kita coba ngobrol dengan upline-upline kita untuk kita buat bukunya ya. Seminggu yang lalu lutut sebelah kiri sakit banget, gak bisa digerakin, saya minum 2 saset agarik, terus cek kesehatan, alhamdulillah hasilnya bagus semua, kolesterol, asam urat, dan gula darah bagus, alhamdulillah. Untuk Ibu Mutiara Aulia selalu sehat ya. Nomor WA-nya nanti akan saya kirim ya. Nah, ini nomor WA-nya saya kirim. Sebentar. Nah, itu nomor WA saya, belakangnya 024. Silakan. Nah, nanti akan saya kirim linknya untuk tanya jawab di Telegram ya. Silakan nanti di Telegram tanya jawabnya. Untuk gatal-gatal semacam kada sudah berobat ke dokter tapi belum sembuh. Ya, itu silakan minum agarik dengan NSTM, tapi minumnya jangan sebentar, jangan ingin minum seminggu sembuh, apalagi penyakitnya sudah bertahun-tahun. Silakan diminum 2 bulan, 3 bulan, itu pasti akan sembuh, ya. Nah, untuk ginjal ada kistanya, minum agarik 3 kali 1 saset per hari, kurkuminnya 3 kali 2 kapsul, dan NSTM-nya 3 kali 8 tetes ya. Untuk yang ginjalnya dan disarankan cuci darah. Berarti memang sudah gagal ginjal juga ya. Kalau bisa nanti cara nyampurnya agariknya jangan dicampur dengan air banyak-banyak ya. Kasih 1/4 gelas saja untuk pencampurannya. Alhamdulillah ya. Sama-sama untuk sahabat agarik semua. Insya Allah selalu sehat semuanya ya. Kita selalu diberikan perlindungan sama Allah dan kita selalu sehat. Kita bisa beraktivitas dengan baik, menghasilkan pundi-pundi yang halal dan berkah. Amin.
Alhamdulillah sudah 30 menit kita tanya jawab, persis pas sekarang jam 21.30. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat, dan kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan nanti masuk di grup Telegram tanya jawab Agarik spesialis ya. Silakan masuk di situ, nanti pasti akan saya jawab, atau di WhatsApp kalau memang masih ada di grup. Silakan pertanyaannya masukkan di situ, nanti saya jawab ya sahabat Agarik. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kita di udara pada malam hari ini. Insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Kita selalu diberikan kesehatan. Salam untuk keluarga semua ya sahabat Agarik. Insya Allah hari Senin malam Selasa di tanggal 8 ya, nanti ketemu lagi dengan saya ya. Tentunya pasti akan membahas Agarik lagi, akan membahas lagi topik-topik yang berikutnya ya, penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, terima kasih, selamat malam saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.